Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Tetap semangat dalam menjalani PJJ Jilid 2. Tetap semangat mengikuti pembelajaran PPKN. Dan tetap semangat untuk mengumpulkan tugas-tugas di guru mapel masing-masing. Setelah kita tadi mempelajari KD yang pertama, mari kita langsung ke KD kedua, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, sistem itu adalah saling terpaut atau saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita tidak akan membahas hanya sistem saja, kita akan membahas dulu mengenai pengertian demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos dan kratos. Demos berarti masyarakat, sedangkan kratos artinya kekuasaan. Jika kita tarik kesimpulan, berarti demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, atau di Indonesia sering kita sebut dengan seperti ini: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu adalah pengertian dari demokrasi. Macam-macam demokrasi. Kita akan membahas macam-macam demokrasi hanya satu saja, yaitu mengenai cara menyampaikan pendapat. Nah, cara menyampaikan pendapat di sini demokrasi ada 3. Yang pertama adalah demokrasi langsung, di mana seluruh rakyat itu mendengarkan secara langsung salah satu rakyatnya mengeluarkan pendapatnya. Misalnya, di suatu negara A, karena ini negaranya kecil ya, suatu negara A, seluruh rakyat itu dikumpulkan, kemudian ada salah satu atau 2 orang yang berbicara. Nah, itu adalah demokrasi secara langsung. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Nah, ini adalah seperti Indonesia. Ada wakil-wakil rakyat yang menyalurkan atau menjadi aspirasi masyarakatnya. Nah, ini adalah salah contohnya di Indonesia ya. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan di sini demokrasi perwakilan pengawasan, di mana rakyat itu sebagai pengawas dalam pemerintahan atau roda pemerintahan di suatu negara. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai demokrasi, pengertian demokrasi, dan macam-macam demokrasi. Nah, Bu Dewi akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya berdemo di jalan seperti unjuk rasa dan lain sebagainya, walaupun itu bagian dari demokrasi ya. Nah, demokrasi di sini itu melambangkan atau menerapkan dari sila keempat, di mana memang sila keempat itu bahwa menunjukkan adanya demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi yang paling sering atau yang paling kita lihat itu adalah ketika kita berdiskusi di dalam kelas waktu sebelum kita PJJ ya. Nah, kita diskusi di dalam kelas itu sudah bagian dari demokrasi. Kalian memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, pengurus kelas lah. Nah, itu sudah bagian dari demokrasi. Kemudian kalian mengutarakan pendapat kalian lewat karya, lewat tulisan, lewat bahasa, atau lewat yang lainnya. Itu sudah termasuk juga dari demokrasi. Tapi sebaiknya demokrasi itu disikapi dengan baik, karena tidak hanya kita itu bisa apa saja gitu, kita bisa mengeluarkan pendapat dimanapun, kapanpun, di dalam keadaan apapun. Nah, itu tidak boleh, karena di Indonesia juga ada undang-undang lain yang mengaturnya. Misalnya, kita akan mengeluarkan pendapat kita di media sosial. Tapi ingat, di dalam media sosial, kalau ketika kita salah atau ketika kita menyinggung orang, itu kita bisa mengena atau kita bisa terkena undang-undang ITE. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, diingat-ingat, demokrasi itu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu bukan hanya mengutarakan pendapat, bukan hanya demo atau unjuk rasa, tapi yang seperti kita bahas tadi. Nah, semoga dari tayangan ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil sisi baiknya, bahwa demokrasi di Indonesia itu amatlah penting, bahwa demokrasi di Indonesia itu berdasarkan dari sila keempat Pancasila.